Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, insyaallah pada video yang singkat ini saya akan menyampaikan beberapa jenis ibadah yang secara spesifik diperintahkan untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah ibadah haji. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika seseorang itu telah terkumpul 4 hal, maka sesungguhnya dia telah diperintahkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Yang pertama, ketika dia mengaku dirinya Islam, apakah muslim ataukah muslimah. Lalu yang kedua, ketika dia telah dewasa. Lalu yang ketiga, ketika akalnya sehat. Lalu yang keempat, ini saya kira kuncinya, ketika seseorang itu telah mampu membayar BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, atau yang dulu dikenal dengan istilah ONH, ongkos naik haji. Maka apabila seseorang telah terkumpul 4 hal ini, yang pertama tadi adalah mengaku dirinya Islam, yang kedua akalnya sehat, yang ketiga telah dewasa, lalu yang keempat telah mampu membayar ONH atau BPIH, yang dengan membayar BPIH itu tidak bikin bangkrut misalnya usahanya, yang dengan membayar BPIH itu kemudian masih tetap bisa hidup layak sehari-hari gitu. Maka sesungguhnya dia telah diperintahkan atau bahkan diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Nah, nanti kemudian setelah ini terpenuhi 4 hal ini, lalu kemudian oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, dipanggil atau diperintah untuk berangkat haji, maka wajib pula dia untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Lalu pertanyaannya, apakah ada orang yang telah memenuhi 4 hal ini belum mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji? Banyak sekali. Maka dari itu, melalui video yang singkat ini, saya ingin mengutuk hati kita semua, seluruh pendengar, seluruh pemirsa dimanapun berada. Apabila betul sudah terkumpul 4 hal ini, segeralah untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Datang ke Kementerian Agama setempat, lalu daftar sebagai calon jamaah haji. Nah, ini saya kira yang pertama. Ini ibadah yang secara spesifik diperintahkan di bulan Dzulhijjah. Kalau daftarnya boleh di bulan apa saja, tapi nanti berangkat hajinya khusus di bulan Dzulhijjah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah menahan diri untuk tidak cukur rambut, kemudian kuku, ya. Semua rambut dan semua kuku yang ada pada tubuh kita ini semenjak awal Dzulhijjah, ya, sampai dengan selesainya kita menyembelih hewan kurban. Nah, ini diperintahkan pula. Dan ketika kita lakukan hal ini dalam rangka menunaikan perintah agama, tentu ini merupakan ibadah. Dan ibadah ini juga secara spesifik diperintahkan di bulan Dzulhijjah. Nah, ini utamanya bagi orang-orang yang akan berkurban. Orang-orang yang akan berkurban. Saya ulangi lagi, jenis ibadah yang kedua ini adalah bagi kita yang akan berkurban, kita menahan diri untuk tidak mencukur rambut kita, segala macam rambut yang ada pada tubuh kita, dan juga kuku yang ada pada tubuh kita. Nah, kita tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku semenjak awal Dzulhijjah sampai dengan nanti selesainya kita hewan kurban kita disembelih. Lalu yang ketiga adalah puasa sunnah. Sebagian di antara kita ada yang mentradisikan puasa semenjak tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan 9 Dzulhijjah. Ini tentu bagi yang tidak haji, ya. Tetapi ada sebagian yang hanya 2 hari,
puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah dan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ada pula yang hanya 1 hari, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah saja, yaitu pada hari Arafah saja. Nah, ini saya kira monggo kita memilih yang mana. Yang pasti bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Beliau menyampaikan bahwa puasa Arafah itu adalah yukafirus sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa pada hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu maka melalui video yang singkat ini pula saya mengajak kita semua dimanapun berada, mari kita manfaatkan hari yang baik ini untuk kita berpuasa sunnah. Nah, mudah-mudahan puasa sunnah yang kita lakukan ini betul-betul mampu menghapus seluruh dosa kita baik setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Nah, ini jenis ibadah yang ketiga. Lalu yang keempat adalah takbiran. Ya, saya kira takbiran sudah sering kita mendengar dan melakukannya. Yang ingin saya sampaikan adalah takbiran di hari Idul Fitri berbeda dengan takbiran di hari Idul Adha. Karena di hari Idul Adha ini ada tambahan harinya. Di samping takbiran yang mursal, ya, ada juga takbiran yang muqayyad. Sampai kapan takbiran muqayyad itu? Setiap habis sholat, ya, pada hari tasyrik pertama, tasyrik kedua, dan tasyrik yang ketiga. Sebagai contoh misalnya, Idul Adha kita lakukan pada hari Sabtu misalnya, maka hari Ahad kita masih takbiran setiap habis sholat, ya. Hari Senin juga demikian, hari Selasa juga demikian. Nah, hari Selasa itu sampai dengan ba'da asar. Nah, itulah saya kira yang menurut saya penting sekali, dan ini spesifik diperintahkan untuk dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Pemirsa yang saya hormati, sholat sunnah Idul Adha ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Ya, sampai-sampai wanita-wanita yang sedang berhalangan, misalnya mohon maaf ya, sedang haid begitu, itu juga diperintahkan untuk hadir dalam rangka mendengarkan khutbah Idul Adha itu sendiri. Nah, jadi mendengarkan khutbah Idul Adha ini diperintahkan, walau bagi ibu-ibu, mohon maaf, bagi perempuan yang sedang berhalangan. Apalagi yang tidak berhalangan, tentu sungguh sangat diperintahkan untuk hadir, ya. Nah, oleh karena itu maka berkaitan dengan khutbah ini pula saya ingin berpesan, ini berdasarkan kasus-kasus di mana-mana. Maka ketika kita sedang mendengarkan khutbah baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri, maka dengarkanlah sampai dengan selesai. Mohon maaf, terutama bagi ibu-ibu itu, ketika khatib sedang berkhutbah itu, dengarkan. Bolehlah tingkes-tingkes pakaian mukena sajadah digulung-gulung nanti setelah khatibnya turun dari mimbar. Nah, selama khatibnya masih menyampaikan khutbah, mohon maaf, jangan dulu-dulu tingkes-tingkes, apalagi meninggalkan tempat. Nah, jangan. Nah, karena mendengarkan khutbah itu bagian yang tak terpisahkan dari sholat Idul Adha itu sendiri, kan? Nah, ini saya kira ini penting saya sampaikan. Nah, sehingga besok pada saat Idul Adha seluruh keluarga Muslim, ya, Muslim dan Muslimah tentunya, datanglah berduyun-duyun ke tempat di mana diselenggarakannya sholat Idul Adha. Karena itu adalah sunnah muakkadah, walau pula termasuk wanita yang sedang berhalangan. Lalu yang terakhir adalah kurban itu sendiri. Ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang saya kira patut kita renungkan pada saat ini, yang berbunyi begini: Man lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Man lahu sa'atun, siapapun, ya tentu ini adalah umat Islam ya, yang mampu berkurban. Mampu itu saya kira kita bisa terjemahkan dengan terjemah operasional, ya. Mohon maaf, misalnya begini, kita punya bisnis, ya, diambil uang katakanlah misalnya 3,5 juta. Dengan diambil uang 3,5 juta kok kemudian bisnisnya tidak bikin bangkrut, tidak bikin pailit misalnya. Nah, maka itu termasuk mampu. Atau kita punya tabungan.
Kita punya tabungan, diambil 3,5 juta untuk iuran beli sapi misalnya, atau untuk membeli kambing misalnya. Lalu dengan diambilnya uang 3,5 juta itu, kita masih bisa makan, kita masih bisa bayar listrik, kita masih bisa bayar air, kita masih bisa membiayai anak-anak sekolah, kita masih bisa memberi bensin untuk pergi kantor. Nah, maka itu namanya mampu lah. Nah, kondisi yang seperti ini, maka kata Nabi, mohon maaf ini saya sampaikan, walam yudhohi, lo kok tidak mau berkurban? Nah ini, orang yang mampu demikian tadi kok tidak mau berkurban? Kata Nabi, fala yaqrabanna musholana, jangan dekati musolaku. Nah, ini sungguh luar biasa ini. Ini kalau saya ilustrasikan begini, ini mohon maaf ini ilustrasinya agak menceng sedikit ya. Ada suami istri manten baru lah gitu ya. Istrinya bilang ke suami, Mas, nanti malam kamu jangan ke kamarku. Kira-kira bagaimana perasaannya? Seorang istri, apalagi manten baru, dibilang begitu oleh istrinya. Nah, tentu kita mangkel. Nah, ini saya kira sama dengan tadi itu. Man lahu sa'atun walam yudhohi fala yaqrabanna musholana. Barang siapa memiliki kemampuan untuk berkurban, tapi tidak mau berkurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musholana. Jangan dekati musholaku. Nah, oleh karena itu maka agar kita termasuk umat yang dicintai oleh Rasulullah, agar kita termasuk umat yang diperbolehkan, diizinkan memasuki mendekati musholanya Rasulullah, maka mari yang memang mampu berkurban, berkurbanlah. Jadi ini saya kira penting saya sampaikan ya. Jadi jangan sampai ada orang yang mampu tetapi tidak mau berkurban. Ya. Dalam hal berkurban sebaiknya tidak usah ditanya soal hukumnya lah ya. Ya kalau hukumnya memang sunnah ya. Tetapi kalau melihat hadis tadi itu kan sungguh luar biasa, ya, sungguh luar biasa. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, diizinkan mendekati mushola Rasulullah, maka bagi yang mampu berkurban, maka berkurbanlah. Nah, dan mudah-mudahan dengan kurban yang kita lakukan ini, lalu Allah ridho pada kita sekalian, dan kelak kita dimasukkan ke surga Allah SWT bersama Rasulullah Muhammad SAW. Itulah saya kira 6 hal yang telah saya sampaikan, jenis ibadah yang secara spesifik diperintahkan untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan seluruh keluarga kita termasuk orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ridho pada kita sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.